Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Bapak bilang semangat pagi, Anda jawabnya pagi-pagi kami luar biasa. Oke? Ya, pagi-pagi kami luar biasa. Semangat pagi. Pagi-pagi kami luar biasa. Oke. Bagaimana kawan? Pertama-tama marilah kita menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rahman, Ya Rahim, yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan lebih kesempatan. Karena banyak saudara-saudara Anda yang sehat, yang kuat, tetapi tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa sesuai dengan pengetahuan Anda masing-masing. Silakan. Baik, saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, pada ini awal pertemuan Bapak diberikan kesempatan untuk membawakan mata kuliah pendidikan Pancasila yang wajib diberikan di semua fakultas program studi, termasuk di kelas Anda ya, di prodi peternakan. Mata kuliah pendidikan Pancasila ini setelah Anda ikuti di perkuliahan ini, Anda diharapkan yang pertama adalah mampu mengambil sikap dengan penuh tanggung jawab berdasarkan hati nurani. Kedua adalah mampu mengimplementasikan atau mengamalkan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila mulai dari lingkungan kampus, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Baik, pada pertemuan hari ini atau pertemuan awal, pokok bahasan yang pertama akan kita bahas adalah tentang istilah Pancasila secara etimologis, historis, dan terminologis. Tujuan pembelajaran istilah Pancasila secara etimologis historis yang diharapkan kepada Anda, yang pertama, Anda mampu menjelaskan pengertian istilah Pancasila secara etimologis, historis, dan terminologis, baik secara teori maupun secara lisan. Yang kedua, diharapkan kepada Anda mampu memahami perbedaan penggunaan istilah Pancasila pada masa kerajaan Majapahit dengan istilah Pancasila yang menjadi dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi bangsa Indonesia. Anda pernah mendengar seorang penjaga besar bangsa Cina yang bernama Confucius? Pernah? Belum. Jadi Confucius ini merupakan pujangga besar bangsa Cina. Beliau pernah ditanya oleh orang-orang yang datang kepada beliau, jika seandainya Bapak, dalam hal ini Confucius, menjadi seorang pimpinan negara atau kepala negara, apa yang lebih awal atau yang pertama akan Bapak lakukan? Kemudian Confucius menjawab, jika saya menjadi seorang pimpinan negara, maka yang pertama yang akan saya lakukan adalah menerbitkan atau memperjelas istilah-istilah yang ada di dalam negara tersebut. Itu menurut Confucius. Berdasarkan pendapat Confucius tadi, maka menurut Ismaun dalam Nur R.S. Bakri 2017 halaman 13, sebelum membahas isi materi Pancasila, terlebih dahulu perlu diketahui apa arti istilah Pancasila itu, dari bahasa apakah asalnya perkataan itu, dan di mana dipergunakannya, serta bagaimana perkembangan selanjutnya. Itu pendapat Ismaun merujuk pada pendapat seorang penjaga besar tadi, yang pertama Confucius. Ada yang tahu berasal dari bahasa apakah perkataan istilah Pancasila itu? Ada? Dari bahasa India. Oke, jadi perkataan itu berasal dari bahasa India. Oke, bahasa India. Mari kita buktikan. Oke. Kita masuk pada pengertian
Istilah Pancasila secara etimologis atau menurut logatnya. Pancasila berasal dari bahasa India seperti yang disampaikan Nurul, kalian semua sudah katakan berasal dari bahasa India, benar. Yang ini bahasa Sanskerta, bahasa kasta Brahmana, sedangkan bahasa rakyat jelata ialah Prakrta. Dalam bahasa Sanskerta menurut Muhammad Yamin dalam dokumen S. Bakri 2017 halaman 14 bahwa perkataan Pancasila itu memiliki dua macam arti, yaitu panca berarti 5, sila dengan huruf I biasa artinya batu sendi, alas atau dasar, sedangkan sila dengan huruf I2 atau I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik. Jadi pengertian istilah Pancasila secara etimologis. Kita lanjut pada pengertian istilah Pancasila secara historis. Istilah Pancasila mula-mula dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk agama Buddha. Jadi istilah Pancasila ini mula-mula dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk agama Buddha. Dan dalam masyarakat Buddha, Pancasila diartikan sebagai five moral principles yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh penganut jasa atau awam, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Pali Pancasila atau 5 larangan, yang bunyinya menurut kamus Buddhisme adalah sebagai berikut. Pertama, panatipata peramani sikapadam samadhyami, yang artinya janganlah menghilangkan setiap nyawa. Yang kedua, adinadana peramani sikapadam samadhyami, yang artinya bertekad untuk melatih diri menghindari pencurian sesuatu yang tidak diberikan. Yang ketiga, kamisu bicara peramani sikapadam samadhyami, yang artinya bertekad untuk tidak melakukan suatu hubungan seksual yang salah. Yang keempat, musawada peramani sikapadam samadhyami, yang artinya bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Dan yang kelima, surah meraya menjadi pada tanah peramani sikapadam samadhyami, yang artinya bertekad melatih diri untuk menghindari segala bentuk minuman keras yang dapat melemahkan kesadaran. Kita lanjut pada pengertian istilah Pancasila secara terminologis, yaitu dimulai sejak sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni. Istilah Pancasila dipergunakan oleh Insinyur Soekarno untuk memberi 5 dasar atau 5 prinsip Indonesia merdeka yang diusulkannya. Yang menurut Insinyur Soekarno, istilah tersebut merupakan bisikan dari seorang temannya, seorang ahli bahasa. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Keesokan harinya disahkanlah konstitusi negara. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang di dalam pembukaannya memuat 5 rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak itulah Pancasila secara resmi atau secara formal masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi letaknya terdapat pada alinea keempat. Jadi di alinea keempat itu, saudara-saudara sekalian, ya, di situ ada penggalan kalimat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Potongan anak kalimat dari alinea keempat itu mengandung makna bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara. Jadi sejak itu pula istilah Pancasila ini secara resmi masuk ke dalam bahasa Indonesia ketika ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945. Sejak itu pula Pancasila menjadi dasar negara, menjadi pandangan hidup bangsa. Saya paham ini.
Bisa. Ada tidak kata Pancasila di situ? Di alinea keempat ada? Ada kata Pancasila tersirat di? Tidak ada. Jadi meskipun tidak ada kata Pancasila dalam alinea keempat itu, hanya sila-silanya saja, tetapi potongan anak kalimat dengan berdasar kepada itu mengandung makna bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara. Mengapa demikian? Karena Pancasila itu adalah sebagai jiwa bangsa. Nilai-nilai itu kan digali dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Kapan istilah Pancasila masuk ke dalam bahasa Indonesia? Oke, 18 Agustus. Tanggal 17 kita merdeka. Keesokan harinya tanggal 18 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Kebetulan dalam alinea keempat itu, alinea pembukaan itu terdapat rumusan dasar negara. Selanjutnya istilah Pancasila masuk dalam kesusastraan Jawa kuno pada zaman Kerajaan Majapahit yang dibawa oleh Raja Hayam dan Patih Gajah Mada. Istilah Pancasila tersebut terdapat dalam buku Keropak Negara Kertagama yang berupa syair pujian yang ditulis oleh Pujangga Istana yang bernama Empu Prapanca yang bunyinya sebagai berikut: Yatnam Gegwani Pancasila Kertasang Karami Sekaka Rama, yang artinya raja menjalankan dengan khidmat kelima pantangan atau dalam hal ini Pancasila itu. Demikian juga dalam berbagai upacara ibadah dan dalam berbagai penobatan. Lanjut ya, selain terdapat dalam buku Keropak Negara Kertagama, istilah Pancasila juga terdapat dalam buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tamtulan yang bunyinya sebagai berikut: tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk minuman keras. Selanjutnya, setelah Kerajaan Majapahit runtuh dan Islam tersebar ke seluruh Indonesia, sisa-sisa ajaran moral Buddha dalam hal ini adalah Pancasila masih juga dikenal dalam masyarakat Jawa sebagai 5 larangan atau pantangan atau pamali. Pernah dengar kata pamali? Ya. Ya. Baik, Bapak sudah uraikan, sudah paparkan tentang istilah Pancasila secara etimologis, historis, dan terminologis. Sekarang Bapak ingin meminta argumentasi dari kalian semua. Jadi pertanyaannya itu adalah, apakah Pancasila yang menjadi dasar negara, menjadi pandangan hidup bangsa, sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit? Tadi kan diuraikan, Anda bisa bandingkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila sejak zaman Kerajaan Majapahit, terdapat dalam buku Keropak Negara Kertagama, terdapat dalam buku Sutasoma, dengan Pancasila yang menjadi dasar negara. Apakah sama nilai-nilainya? Itu gambaran untuk Anda membuat suatu pendapat. Bapak kasih waktu 1 menit. Silakan dibuat pendapatnya. Oke, jadi sudah. Ya, kalau sudah, Bapak langsung akan pilih siapa yang akan tampil dari awal untuk menyampaikan. Jadi aturannya itu, ketika Bapak persilakan dari salah satu dari kalian, Anda harus berdiri. Oke? Ya. Oke, sudah? Oke, amin. Oke. Oke, siapa yang akan tampil dari awalnya? Ya, Anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayani.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sesuai dengan pertanyaan, apakah Pancasila yang menjadi dasar negara, pandangan hidup bangsa sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit? Menurut saya, Pancasila yang telah resmi sudah ada pada saat zaman Majapahit, karena hal itu masuk dalam tata kehidupan, pemerintahan, dan masyarakat. Istilah Pancasila terdapat dalam kitab Negara, Kerta, Gama, dan Sutasoma. Terima kasih. Ya, Rinda ya, Rinda. Oke. Bagus sekali pendapat Rinda. Selanjutnya, ya Anda. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdayani. Menurut pendapat saya, Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Dokumen sejarah yang mengungkapkan kata Pancasila pertama kali ditemukan di kitab yang tertulis ketika Kerajaan Majapahit berkuasa, kira-kira 14 Masehi. Siapa tadi? Wahda ya? Bagus sekali. Oke, selanjutnya ya Anda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ainun. Menurut pendapat saya, Pancasila sudah ada sejak Kerajaan Majapahit karena pengertian Pancasila secara etimologis dalam bahasa Sanskerta menurut Muhammad Yamin berarti aturan tingkah laku yang baik. Hal ini erat kaitannya dengan istilah Pancasila yang terdapat dalam buku Keropak Negara Kartagama yang ditulis oleh pujangga istana yang bernama Empu Prapanca. Selain di buku tersebut, istilah Pancasila juga terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tarpular yang bunyinya tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk, minuman keras. Hal ini sangat berkaitan dengan arti Pancasila yang dikatakan oleh Muhammad Yamin, yaitu aturan hidup atau tingkah laku yang baik. Terima kasih banyak. Oke, Anda. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Gite. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sesuai dengan pertanyaan, apakah Pancasila menjadi dasar negara, pandangan hidup bangsa sudah sejak zaman Kerajaan Majapahit? Menurut pendapat saya, sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Hal itu termasuk dalam tata kehidupan pemerintah. Pancasila juga ada dalam buku Negara Kertagama dan buku Sutasoma. Pancasila yang ada di buku Sutasoma juga memiliki 5 nilai, sehingga Pancasila memiliki 5 arti dasar, 5 asas atau 5 prinsip. Kelima dasar asas prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itulah pendapat saya dan terima kasih atas kesempatan ini. Bagus. Oke, selanjutnya sudah semua ya? Oke. Bapak dari kita karena 4 orang teman Anda sudah menyampaikan argumentasi yang disampaikan yang bagus. Oke, selanjutnya ya Anda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kenalkan, nama saya Apriana. Sesuai dengan pertanyaan dari Bapak, apakah Pancasila yang menjadi dasar negara, pandangan hidup bangsa sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit? Menurut pendapat saya, Pancasila sudah ada sejak zaman Majapahit dan telah menjadi bagian dari tata kehidupan masyarakat dan pemerintah. Kata Pancasila pertama kali ditemukan dalam kata Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tarpular
dalam bahasa Sanskerta pada abad 14 Masehi ketika kerajaan Majapahit berkuasa. Baik, itu pendapat dari saya. Oke, bagus. Selanjutnya Anda yang terakhir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sesuai dengan pertanyaan, apakah Pancasila yang menjadi dasar negara, pandangan hidup bangsa sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit? Menurut pendapat saya, Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit sekitar abad 14. Dalam kitab Sutasoma karya Empu Tengkulak secara bahasa Sanskerta, istilah Pancasila mengandung dua arti, yaitu Pancasila dengan huruf I yang dibaca pendek berarti berbatu sendi yang 5, sedangkan Pancasila dengan huruf I yang dibaca panjang berarti 5 tingkah laku yang utama atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila Krama, yakni tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berlaku berbohong, tidak boleh meminum minuman keras yang memabukkan. Sekian pendapat saya. Oke, terima kasih. Sudah semua ya? Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih atas partisipasi dari kalian dalam menyampaikan argumen. Dan argumentasinya ya tidak sama, berbeda. Tapi Bapak berterima kasih sekali karena hari ini Anda hadir tidak sia-sia. Mahasiswa itu bukan seperti SMA lagi, datang, duduk, kemudian bertanya. Nah, tetapi kalau di level Anda ini seperti ini harus menyampaikan argumentasi. Itu dibiasakan selalu menyampaikan pendapat. Baik saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, dari uraian tentang istilah Pancasila secara etimologis, historis, dan terminologis, Bapak sudah memberikan pertanyaan kepada kalian, berikan suatu kesempatan untuk membuat argumentasi, kemudian disampaikan secara lisan, dan Anda sudah menyampaikan itu dengan sesuai harapannya Bapak. Oke, terima kasih banyak. Jadi kita buat suatu interpretasi. Apa interpretasi? Kesimpulan. Jadi Bapak berikan, apakah Pancasila yang menjadi dasar negara, menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit? Oke, tadi kita sudah dipaparkan bahwa secara etimologis istilah Pancasila itu semula berasal dari bahasa Sanskerta. Oke. Selanjutnya masuk dalam bahasa Jawa kuno yang berarti 5 pantangan yang kesemuanya itu dipergunakan dalam agama Buddha, dan kemudian akhirnya istilah Pancasila itu masuk ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana dengan pertanyaan tadi, apakah Pancasila yang menjadi dasar negara, pandangan hidup bangsa sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit? Sudah. Ya, jadi yang menjadi dasar negara, pandangan hidup bangsa sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit? Jawabannya ada. Walaupun materinya sudah ada, kalau istilahnya memang sudah ada kan, istilah Pancasila kan? Iya. Ya. Tapi nilai-nilainya itu belum ada. Jadi kalau misalnya ada pernyataan bahwa Pancasila itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit yang terdapat dalam buku Keropak Negara Kertagama dan buku Sutasoma, itu adalah tidak benar. Walaupun materinya sudah ada, akan tetapi rumusannya barulah kemudian. Ya, materinya sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, tapi rumusannya barulah kemudian. Dan secara resmi menjadi dasar negara ketika ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu menjelang proklamasi kemerdekaan. Bisa dipahami ini? Bisa. Oke. Pancasila yang menjadi dasar negara belum ada sejak zaman Majapahit. akan tetapi materinya sudah ada.
materinya itulah yang dirumuskan, yang dijadikan sebagai bahan perumusan. Saya dipahami? Bisa. Oke, jadi terima kasih ya untuk pertemuan hari ini membahas tentang istilah Pancasila. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih partisipasi kalian semua telah menyampaikan argumentasi, itu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan minggu depan ya, kita berjumpa kembali pada pokok bahasan Pancasila sebagai dasar negara. Bapak diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.